KPK selama ini melempem saat diminta untuk mengusut kasus ini lantaran ada satu orang yang dianggap jadi pelindung, dan saat ini orang tersebut sudah dipecat dan keluar dari KPK, sehingga KPK saat ini jadi lebih leluasa. Selain itu, banyak juga yang berpikir bahwa Anies akan keringat dingin karena program andalannya ini bakal diusut. Kalau bagi pendukungnya, mungkin ini akan disebut sebagai upaya menghalangi prestasi Anies. Tapi apapun hasilnya, Anies tetap bakalan sempoyongan. Soalnya, Formula E ini bukan hanya urusan pamer prestasi dari Anies. Tapi jangan lupakan siapa orang-orang yang berada di balik Formula E ini, yang membuat ini seolah jadi proyek. Kalau Anies kena, habislah sudah. Kalaupun Anies tidak kena, orang-orang di belakangnya bakal pusing 7 keliling juga. Era novel mau habis, KPK mulai galak ke Anies. Keberadaan Novel Baswedan ini seperti orang yang sangat-sangat menjadi duri dalam daging di KPK. Kenapa? Dia sering sekali melakukan pembangkangan kepada pimpinan. Padahal posisinya dia hanya seorang penyidik atau kepala penyidik atau apapun lah. Jauh di bawah pimpinan, di bawah deputi, di bawah direktur. Tapi konon katanya secara faktual dia sering memonopoli informasi atau aksi dari KPK. Ini yang menjadi kegeraman saya sebetulnya. Novel Baswedan ini dinilai ingin melemahkan KPK sebagai upaya memperlambat laju penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Novel Baswedan melakukan tindakan pelemahan terhadap lembaga anti rasuah yang pernah melambungkan namanya. Ujarnya begitu, guys. Nah, meskipun Formula E sudah dilaksanakan ya, tapi masih banyak menyimpan masalah di kemudian hari, seperti siapa yang harus membayar komitmen fee selama 5 tahun setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir di tahun 2022 ini. Jika tidak membayar, maka Pemprov Jakarta bisa digugat di arbitrase internasional di Singapura, guys. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta, Anies Baswedan ini sudah menghabiskan hampir 1 triliun rupiah untuk acara Formula E. Dan sekarang Pemprov Jakarta harus membayar komitmen fee Formula E selama 5 tahun. Apakah ini artinya Anies Baswedan mewarisi utang kepada rakyat Jakarta untuk membayar komitmen fee tersebut? Dan yang terpenting adalah, seandainya nanti KPK berhasil membuktikan bahwa ada korupsi di Formula E, maka citra politik Anies Baswedan akan menjadi hancur berantakan. Ini adalah pukulan paling mematikan yang akan menghancurkan panggung politik yang sudah dia bangun sejauh ini. Tidak peduli apakah Anies terseret atau tidak, yang jelas Anies mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak kecuali KPK mengatakan tidak ada indikasi korupsi di Formula E. Formula E ini panggung besar bagi Anies Baswedan. Kalau sampai roboh, maka Anies akan kehilangan satu prestasi besar yang bisa dia pamer. Dugaan bahwa amannya Anies dari penyidikan KPK karena ada semacam perlindungan dari sepupunya Novel Baswedan sudah beredar bertahun-tahun. Apalagi ditambah dengan kedekatan Anies dengan beberapa mantan pegawai KPK, yang akhirnya dia ditempatkan di TGUPP maupun di lembaga lain dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Sehingga meski Anies menerima beberapa penghargaan dari KPK, Anies malah mendapat cibiran dari publik. Publik sulit percaya uang kasusnya saja didiamkan oleh KPK. Sudah ada beberapa laporan terkait dugaan korupsi oleh Anies yang sepertinya sudah hilang atau menguap di KPK. Dilansir dari detik.com, pada bulan Maret 2017, Anies melaporkan ke KPK
atas tuduhan dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 saat perburuan Mendikbud. Yang melaporkan adalah Andar Mangata Sitomorang. Ia saya melaporkan kemarin, mantan Mendikbud Anies Baswedan melakukan korupsi sistematis selama 3 hari acara pameran buku di Jerman mulai 14 sampai 18 Oktober 2015 dengan biaya 146 miliar rupiah, ujar Andar. Bahkan pada bulan November 2019 lalu, Andar Mangata Sitomorang sempat mengultimatum KPK untuk segera mengusut laporannya. Menurut Andar, sejak dilaporkan, KPK tidak pernah menyembunyikannya. Pada bulan Maret 2017, Anies melaporkan ke KPK atas tuduhan pelanggaran penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 saat perburuan Mendikbud. Yang melaporkan adalah Andar Mangata Sitomorang. Yang saya melaporkan kemarin, mantan Mendikbud Anies Baswedan melakukan korupsi sistematis selama 3 hari acara pameran buku di Jerman mulai 14 sampai 18 Oktober 2015 dengan biaya 146 miliar rupiah, ujar Andar. Dilansir dari kontan.co.id, pada bulan April 2017, Anies juga melaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI. Ini terkait penganggaran guru sebesar 23,3 triliun rupiah. Ya, kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis di Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan. Karena overbudgeting ini kelihatannya tidak kecil, ungkap Abi Rekso Panggalih, perwakilan FMPP. Ini berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut, sebanyak 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Setelah menghabiskan sebanyak 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang melebihi anggaran atau lebih. Karena sampai saat ini tidak tampak ada tindak lanjut nyata dari pihak KPK. Soal anggaran di DKI Jakarta pun sudah banyak teriakan publik ke KPK. Banyak anggaran-anggaran ganjil yang sudah diungkap dan dipahami di media. Termasuk anggaran fantastis buat Formula E yang tidak jelas bentuknya. Jadi jangan salahkan publik jika adanya dugaan perlindungan buat Anies dari orang dalam KPK pun masih saja awet. Namun ada yang sedikit berubah dalam minggu-minggu terakhir ini. Dari terungkapnya bahwa Novel Baswedan termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kemudian seperti dilansir kumparan.com, berdasarkan pengakuan Novel sendiri bahwa dirinya termasuk dalam 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 1 November 2021. Artinya Novel akan segera keluar dari KPK. Informasi soal status Novel ini kemudian disusul dengan berita lain yang jarang kita dengar, bahwa KPK meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan pengeluaran dana bansos penanganan COVID di Jakarta. Hal ini terjadi dalam rapat koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Pemprov DKI Jakarta pada hari Selasa 29 bulan Juni. KPK minta semua data dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana rakyat untuk program bansos COVID. Gugatan KPK ini langsung dipenuhi oleh pihak Pemprov DKI yang diwakili oleh Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, yakni Premi Lasari. Premi memaparkan pagu anggaran bansos itu sebesar 3,68 triliun rupiah dan nilai realisasinya sebesar 3,66 triliun rupiah. Premi juga memaparkan jumlah realisasi per tahapan, mekanisme ruang lingkup pekerjaan, siapa saja rekanan yang terpilih beserta nilai kontraknya dan juga mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Kedua berita inilah yang membuat judul tulisan ini masih mengandung tanda tanya. Saya lihat di medsos, khususnya di Twitter, berita bahwa KPK meminta pertanggungjawaban atas teguran dari Pemprov DKI Jakarta mendapat reaksi positif. Terlalu positif mungkin, sehingga saya kira mungkin netizen tidak membaca berita nomor 2. Di mana dalam momen yang sama, Pemprov DKI sudah memberikan apa yang diminta oleh KPK. Kok kayak sudah diatur gitu ya? Entahlah, mungkin saya terlalu berprasangka negatif. Kalaupun benar KPK sudah mulai galak sama Anies, ya syukurlah. Tapi kalau model galaknya di atas itu, ya saya masih melanggarnya. Apakah ini semacam drama untuk menaikkan citra KPK? Apakah di dalam KPK masih ada antek-antek ex-pemimpin KPK yang sekarang bekerja buat Anies? Apakah ini sekedar akal-akalan saja untuk menaikkan citra Anies? Kalau memang KPK mau galak sama Anies, periksa dong semua kasus yang dilaporkan terkait Anies.
dibuka ke publik bagaimana perkembangan penyelidikannya. Tanyakan pula kepada Anies soal anggaran-anggaran yang ganjil. Daftarnya ada kok di para anggota DPRD DKI, seperti Imam Mahdiah atau yang dari fraksi PSI. Kalau sekedar KPK bertanya dan langsung mendapat jawaban seperti di atas, saya pun masih ragu.